Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Irma Fitriani, Universitas Negeri Medan, Pendidikan Administrasi Perkantoran Stambuk 2017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pengelolaan keuangan menurut dasar hukum keuangan. Keuangan merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan dan pembayaran uang, di mana oleh sebab itu keuangan sering diartikan sebagai suatu sistem mengenai penerimaan dan pengeluaran uang. Menurut Musgrave pada tahun 1989, dia menyatakan bahwa studi tentang keuangan negara ataupun yang sering disamakan dengan public financial merupakan studi tentang ekonomi dari sektor publik yang tidak hanya berkaitan dengan keuangan saja, tetapi juga berkenaan dengan tingkat penggunaan dan alokasi sumber daya negara, distribusi pendapatan, dan tingkat aktivitas ekonomi. Walaupun demikian, pada umumnya studi keuangan negara membatasi hanya pada penerimaan dan pengeluaran yang ada pada anggaran pemerintahan pusat saja ataupun daerah dan pengaruh-pengaruhnya. Menurut beliau, aspek-aspek lain yang juga merupakan bidang studi keuangan negara adalah regulasi ekonomi oleh cabang pemerintahan yudikatif, pengelolaan perusahaan negara, dan pengaturan kebijakan moneter. Sementara itu, Perundang-undangan Republik Indonesia yang juga menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan negara Indonesia memberikan pengertian yang senada dengan pengertian yang diberikan oleh pakar keuangan negara. Tertulis pada bab 6 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen mengatur tentang keuangan negara sebagai aturan hukum tertinggi, menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan negara yang terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja negara, segala pajak untuk keperluan negara, macam-macam, dan harga mata uang, hal-hal keuangan negara yang diatur dengan undang-undang. Negara memiliki bank sentral yang disusun ataupun memiliki kedudukan ataupun kewenangan, tanggung jawab dan independennya yang diatur dalam undang-undang. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri yang peraturannya ditetapkan dan undang-undangnya, di mana hasil pemeriksaan itu diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai kewenangannya. Hasil pemeriksaan BPK ataupun ditingkat lanjutkan oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undangnya. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai dasar hukum, Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang keuangan negara di Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak ataupun kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkup keuangan negara yang dikemukakan oleh Suparmoko dapat dianggap berada di antara lingkup yang paling sempit dan lingkup yang paling luas. Lingkup keuangan negara di sini menyangkut 3 hal, yaitu pendapatan dan belanja negara, kekayaan negara dan uang pihak lain, dan kepercayaan kepada negara atau dana pensiun, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan asuransi jiwa. Jadi, lingkup keuangan negara dalam pengertian ini adalah menyangkut APBD, barang milik negara dan badan usaha milik negara, serta uang pihak lainnya. Sedangkan menurut pasal 2 Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dilaksanakan ataupun dijelaskan bahwa ruang lingkup keuangan negara meliputi yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, pengeluaran, dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan pembayaran tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, pengeluaran daerah. Yang keenam, pengeluaran daerah. Yang ketujuh, penerimaan daerah.
Yang ke-8, kekayaan negara ataupun kekayaan daerah yang dikelola sendiri ataupun oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara ataupun perusahaan daerah. Yang ke-9, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Yang ke-10, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dan yang ke-11, keyakinan pihak lain sebagai yang dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang ataupun badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian ataupun lembaga atau perusahaan negara ataupun daerah. Adapun asas-asas yang diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang pertama, akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, yang kedua, profesialitas, dan yang ketiga, proporsialitas. Mengapa sih pengelolaan keuangan harus ditangani dengan baik? Menurut Musgrave, masalah keuangan negara tidak sekedar menyangkut arus uang yang masuk sebagai penerima negara dan arus uang yang keluar sebagai pengeluaran negara. Masalah keuangan negara juga menyangkut alokasi sumber-sumber ekonomi, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, keuangan negara mempunyai dampak yang luas pada kegiatan ekonomi masyarakat. Demikianlah hasil presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.